Setelah membaca 5 ayat ini, maka tiba-tiba Jibril AS tepatnya menjelma jadi manusia, menghilang tiba-tiba. Maka pada saat itu pun beliau SAW segera turun dari gunung, ya, ingin sampai di rumahnya secepat mungkin. Dan pada saat itu terjadilah satu kejadian yang luar biasa lagi. Di saat Nabi Muhammad SAW sudah turun dan berada di kaki gunung Jabal Nur, Nabi SAW tiba-tiba mendengar suara dari langit. Mengatakan, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu aku mengangkat kepalaku ke arah langit, ternyata Jibril telah datang dengan postur aslinya. Ia memiliki 600 ekor sayap, yang dimanapun kualihkan pandanganku, di sana tubuh Jibril kutemukan. Memenuhi timur dan barat. Jibril AS berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu diulangi lagi, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu diulangi yang 3 kali, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Setelah itu Jibril AS hilang. Nabi SAW lebih kaget lagi. Kalau tadi masih wujud seperti manusia yang bercahaya, sekarang wujud malaikat memenuhi seluruh langit. Suaranya menggelegar, ya, di langit. Maka Nabi SAW pada saat itu sangat ketakutan dan beliau lebih segera menuju ke rumahnya. Di sini Nabi SAW disebutkan, lihat pertama kali Jibril dalam postur asli di saat itu, dan yang kedua kali adalah di saat beliau sedang Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 18. Artinya, demi bintang ketika terbenam, kawan kalian ini, Allah SWT mengajak bicara orang-orang Quraisy di Mekah. Muhammad tidak sesat dan juga tidak keliru. Bukan dikarang-karang apa yang dia lihat itu. Dan tiada yang diucapkan, maksudnya Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, ya, di langit. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadi dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang diperintahkan kepada Jibril. Lalu hatinya, hati Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kalian, wahai orang-orang musyrik Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa asli pada waktu yang lain. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di atas 7 lapis langit. Sidratil Muntaha itu pembatas antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang di dekatnya ada surga, tempat tinggal yang abadi. Lalu kemudian Allah mengatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.